Salam sigap dan shalom. Selamat Hari Natal, semoga damai surga berada di dalam hati kita masing-masing. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 25 Desember 2021, berjudul Kita Memiliki Kuasa Atas Segala Bangsa. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 2 ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, kita memiliki kuasa atas segala bangsa, sebagai persiapan untuk menerima warisan kita dan membuat kemajuan yang tetap dengan Allah adalah sebagai berikut. Pertama, tanda orang memiliki kuasa atas segala bangsa ialah bila mana Yesus telah meletakkan mahkota-mahkota itu di atas kepala orang-orang saleh dan namanya tertulis pada mahkota itu. Saya melihat malaikat yang sangat banyak jumlahnya membawa mahkota-mahkota kemuliaan dari kota itu. Satu mahkota untuk setiap orang saleh dengan namanya tertulis pada mahkota itu. Begitu Yesus meminta mahkota-mahkota itu, para malaikat mempersembahkannya kepadanya. Dan dengan tangan kanannya sendiri, Yesus yang kekasih itu meletakkan mahkota-mahkota itu di kepala orang-orang saleh. Kedua, tanda orang memiliki kuasa atas segala bangsa ialah bila mana orang yang telah ditebus oleh darah Kristus itu duduk di atas tahtanya bersama-sama dengan Yesus dengan menghakimi setiap kasus orang-orang jahat yang telah mati sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan mereka. Kemudian saya melihat tahta-tahta, dan Yesus dan orang-orang yang ditebus duduk di atasnya. Dan para rasul memerintah seperti raja-raja dan imam-imam bagi Allah. Kristus yang bergabung dengan umatnya menghakimi orang-orang jahat yang telah mati, membandingkan tindakan-tindakan mereka dengan buku hukum itu, firman Allah, dan memutuskan setiap kasus menurut perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam tubuh. Ketiga, tanda orang memiliki kuasa atas segala bangsa ialah bila mana para rasul dan Yesus telah selesai menjatuhkan sanksi hukuman kepada iblis dan para malaikatnya. Iblis dan para malaikatnya juga dihakimi oleh Yesus dan para rasul. Hukuman terhadap iblis akan menjadi jauh lebih besar daripada mereka-mereka yang ia telah tipu. Hukuman terhadapnya akan jauh melebihi hukuman mereka untuk ditanggungkan yang tidak ada bandingannya. Setelah semua mereka yang ia telah tipu binasa, iblis masih akan hidup dan menderita lebih lama lagi. Keempat, tanda orang memiliki kuasa atas segala bangsa ialah bila mana orang itu telah menerima hak akan istana yang disediakan Tuhan baginya dengan kata-kata pujian dari Yesus sendiri. Lebih baik daripada sesuatu hak akan rumah yang paling mentereng di dunia ini adalah hak akan istana yang Tuhan kita pergi untuk sediakan. Dan lebih baik daripada segala pujian duniawi adalah kata-kata yang juru selamat kita akan ucapkan kepada hamba-hambanya yang setia. Marilah, hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, warisilah kerajaan yang sudah disediakan bagimu sejak awal dunia ini. Kelima, tanda orang memiliki kuasa atas segala bangsa ialah bila mana ia telah mendiami surga sebagai rumah pribadinya yang telah disediakan Yesus dan ia hidup seperti malaikat. Surga tidak lagi tampak kepada mereka sebagai suatu ruang yang tidak pasti dan tak terpahami, penuh dengan roh-roh yang tidak nyata. Sekarang, mereka memandangnya sebagai rumah mereka di masa depan, di mana istana-istana sedang disediakan bagi mereka oleh penebus mereka yang kekasih. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.